Namanya Pak Dalin, usianya hampir 80 tahun. Dengan tubuh kurus, suara serak, dan wajah penuh kerutan. Ia tinggal di sebuah rumah kayu tua yang nyaris roboh. Dikelilingi kebun pisang dan sawah kecil yang ia garap sendiri. Tapi siapa sangka, di balik kesederhanaan itu, ia menyimpan harisma yang mampu menembus hati dua wanita berseragam. Mereka adalah Intan dan Rani, dua poluan muda yang dikirim ke desa dalam program bakti sosial. Awalnya, mereka hanya kagum pada kebijaksanaan dan ketulusan Pak Dalin. Ia tidak banyak bicara, tapi setiap kalimatnya meneduhkan. Ia tidak punya harta, tapi kemurahan hatinya seperti mata air yang tak pernah kering. Hari-hari berlalu, dan perasaan mulai tumbuh. Intan jatuh cinta pada kelembutan hati Pak Dalin. Rani terpesona oleh kesederhanaan dan kejujurannya. Tanpa disangka, mereka berdua merasakan hal yang sama, dan akhirnya saling mengaku. Alih-alih bertengkar, mereka malah tertawa. "Gimana kalau kita berdua nikahi beliau?" kata Intan setengah bercandaan. Dan candaan itu menjadi kenyataan. Pak Dali awalnya menolak. "Kalian masih muda, dunia kalian luas. Aku ini cuma lelaki tua yang hidup dengan nasi dan garam," katanya dengan suara bergetar. Tapi Intan memegang tangannya. "Pat, bukan harta yang kami cari, tapi rumah. Dan kami merasa rumah itu ada dalam diri Bapak." Rani mengangguk. "Kalau harus memilih, siapa yang membimbing hati kami sampai akhir usia? Kami ingin itu Bapak, bahkan jika kami harus berbagi." Desa gembar, tapi perlahan, semua menerima. Karena cinta mereka tak didasari nafsu, tapi keikhlasan. Mereka menikah dalam upacara kecil, di bawah pohon besar yang jadi saksi banyak cerita. Kini, rumah kayu tua itu selalu ramai. Intan memasak, Rani mengajar anak-anak desa, dan Pak Dali duduk di bala bambu, menatap langit, bersyukur dalam diam. Ia tidak pernah menyangka, di akhir hidupnya, ia akan mengalami cinta yang tak masuk akal tapi nyata. Pernikahan mereka jadi legenda desa. Banyak yang awalnya mencibir, kini justru diam-diam iri. Tiga hati dalam satu rumah berjalan harmonis, dengan cara yang tak pernah dibayangkan siapapun. Intan dan Rani berbagi peran, bukan sebagai saingan, tapi sebagai sahabat yang saling menguatkan. Mereka menyebut Pak Dali bukan suami, tapi pusat semesta, karena dari hatinya, mereka belajar banyak tentang ketulusan, kesabaran, dan makna hidup yang sebenarnya. Namun, waktu terus berjalan. Intan mendapat kabar, ia terpilih untuk pendidikan lanjutan di luar negeri. Ini impiannya sejak lama, sebelum mengenal Pak Dali, tapi kini, ia ragu. "Kalau aku pergi, apakah semuanya akan tetap sama?" Pak Dali menatapnya lama, lalu berkata, "Laut tidak pernah marah pada awan yang memilih terbang, karena ia tahu, suatu hari hujan akan jatuh kembali padanya." Intan pun pergi dengan janji, ia akan kembali membawa sesuatu yang lebih besar untuk desa. Tinggallah Rani dan Pak Dali, tapi tak lama, Rani juga mendapat penugasan ke kota besar untuk memimpin proyek keamanan terpadu. Kali ini, justru Pak Dali yang memohon, "Kalau kau pergi, jangan lupakan rumah ini." Rani menangis, tapi ia tahu, cinta yang dewasa tidak mengikat. Ia mengizinkan terbang. Pak Dali kembali sendiri. Di rumah kayu itu, ia menanam dua pohon mangga, satu untuk Intan, satu untuk Rani. Ia menulis surat untuk keduanya tiap minggu, meski belum tentu dikirim. Tahun demi tahun berlalu, hingga suatu pagi yang cerah, dua mobil berhenti di depan rumah kayu itu. Dua wanita turun bersamaan. Mereka saling menatap, tertawa, lalu berlari. Pak Dali duduk di bal bambu, kini dengan rambut putih seluruhnya, tapi senyum yang sama. "Kalian kembali. Kami tidak pernah benar-benar pergi, Pak. Hanya mampir ke langit, lalu kembali ke rumah." Dan untuk pertama kalinya, ketiganya duduk bersama lagi di bawah pohon mangga yang mulai berbuah, membuktikan bahwa cinta yang dibagi bukan berarti cinta yang setengah-setengah.